rasa nyeri yang timbul biasanya disebabkan karena adanya torsi ataupun tiran pada mioma ataupun karena pertumbuhan mioma yang sudah cukup besar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Beberapa waktu yang lalu kita semua tahu bahwa asisten rumah tangga Ashanti mengalami sebuah penyakit, yaitu adanya tumor di rahimnya. Oleh karena itu pasti banyak yang bertanya, sebetulnya apa sih tumor rahim itu? Apa bedanya dengan kanker rahim? Dan bagaimana cara penanganannya agar bisa sembuh dengan sempurna? Oke, sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Terima kasih banyak. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja. Apa sih tumor rahim itu? Tumor rahim adalah adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak normal di dalam rahim. Umumnya, tumor rahim ini sebagian besar bersifat jinak atau biasa yang kita kenal dengan mioma uteri atau miom. Miom ini tumbuh di dalam dinding rahim dan berasal dari sel-sel dinding rahim itu sendiri. Dan jumlahnya biasanya bervariasi. Terkadang ditemukan hanya satu atau pada beberapa orang bisa ditemukan lebih dari satu. Terletak di dinding rahim biasanya berupa benjolan yang menonjol dan bisa mendesak dinding rahim bagian dalam maupun bagian luar. Dan biasanya pada awalnya mioma uteri ini tanpa gejala. Jikapun ditemukan mioma uteri biasanya karena pemeriksaan yang tidak disengaja maupun karena mioma uteri sudah membesar. Gejala yang biasa timbul yaitu yang pertama, mens biasanya cenderung lebih banyak. Yang kedua, adanya nyeri di panggul atau perut bagian bawah. Yang ketiga, adanya nyeri saat berhubungan. Yang keempat, adanya gangguan pada buang air kecil. Biasanya buang air kecil ini cenderung lebih sering karena tumor rahim ini biasanya telah mendesak ke bagian kandung kemih dan kadang juga disertai dengan gangguan buang air besar karena tumor kadang juga mendesak bagian rektum atau usus besar di atas anus. Biasanya rasa nyeri yang timbul biasanya disebabkan karena adanya torsi ataupun tiran pada mioma ataupun karena pertumbuhan mioma yang sudah cukup besar. Bagaimana untuk mengetahui mioma ini? Untuk mengetahui mioma ini bisa dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama dilakukan yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang berupa USG atau MRI. Bagaimana penanganan yang tepat untuk mengatasi mioma ini? Untuk memberikan penanganan yang tepat pada mioma, yang pertama biasanya dilakukan terapi hormonal. Terapi hormonal ini dilakukan jika miom masih cenderung kecil. Yang kedua, bisa dilakukan penanganan berupa pengangkatan jaringan miomanya saja. Biasanya hal ini juga dilakukan jika mioma kecil dan cenderung berkembang serta si pasien masih berkeinginan untuk mendapatkan keturunan. Yang ketiga, histerektomi atau pengangkatan rahim. Histerektomi ini dilakukan jika mioma sudah tumbuh sangat besar dan sangat mengganggu. Resiko dari pengangkatan rahim ini yaitu setelah dilakukan tindakan, pasien tidak akan mempunyai keturunan kembali. Setelah dilakukan tindakan ini, maka jaringan yang diambil akan dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi untuk mengetahui apakah jaringan ini merupakan jaringan jinak ataupun jaringan yang ganas. Jadi apa sih perbedaan dari tumor rahim dan kanker rahim? Yang pertama, tumor rahim merupakan tumor jinak, sedangkan kanker rahim merupakan tumor ganas. Yang kedua, pada tumor rahim biasanya usia bervariasi dan cenderung biasanya diderita oleh orang dengan usia-usia produktif. Dan pada kanker rahim biasanya lebih cenderung menyerang usia-usia lebih dari 50 tahun. Yang ketiga, gejalanya adanya perdarahan pada tumor rahim biasanya tidak berbau, sedangkan perdarahan pada kanker rahim biasanya cenderung berbau. Yang keempat, terapinya pada tumor rahim biasanya terkandung dari besarnya benjolan itu sendiri. Jika benjolannya kecil, bisa diusahakan dengan hanya mengambil benjolannya saja.
Sedangkan pada kanker rahim, maka perlu dilakukan tindakan histerektomi atau pengangkatan rahim secara total. Setelah melakukan tindakan ini, biasanya pasien pada kanker rahim diwajibkan untuk melakukan kemoterapi. Dan tindakan terakhir yang dilakukan setelah pengangkatan, untuk mengetahui apakah tumor ini termasuk tumor jinak ataupun tumor ganas, maka jaringan yang telah diambil akan dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi. Dan sebagian besar mioma uteri atau tumor rahim biasanya cenderung jinak. Saya doakan semoga yang mengalami ini segera diberikan kepulihan ya, dan selalu semangat, insya Allah sehat kembali. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya jika Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini. Silahkan Anda juga bisa menuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimaknya di video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda bisa mencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.